Oke, halo, selamat datang di channel gue lagi. Gue lagi main game Blade of Hasira. Sekarang hari ini kita ada event baru nih karena sempat ganti. Kita lihat di New Hero. Ada Elite Gift yang bisa dapetin Nezuko dan juga ada skin. Skin ini ada dua, kalian bisa pilih. Mau skinnya Mitsuri atau mau skinnya si Nezuko. Kalau gue sih saranin ambil Nezuko. Ini kalau gue hitung-hitung untuk yang mainnya low spender atau mid spender, kalian bisa dapetin skin ini tuh cuma sekitar 600 ribuan. Gimana caranya? Di sini kalian bisa baca. Spendnya tuh 7 kali udah pasti dapat. Berarti otomatis dari 0, 5 sampai totalnya 30. Nah, di ke-30 itu kalian bakal dapat pasti skin 1. Gitu. Cara dapetin skinnya gimana? Kalian harus beli pack daily sales selama 6 hari. Ini wajib. Habis itu kalian ambil yang dapetin 30 outfit kristalnya. Nah, ini totalnya pas jadinya kalian dapatnya. Kenapa gue gak suruh sampai 7 hari? Karena kalau kalian ambil sampai 7, kalian kelebihan 5. 5 itu kalian gak bisa pakai apa-apa dan nanti bakal jadi gold. Jadi menurut gue kayak gak worth it lah jadinya. Kenapa di sini kan kalau gue hitung nih, kalau kita ngikutin harga ini ya, mungkin bisa 700-an. Kenapa gue bilang bisa 600? Karena kalian bisa belinya pakai via login. Yang kayak seperti toko New Shop atau mungkin toko-toko GPC lainnya, itu lebih murah. Lebih murah lumayan. Nah, itu kalian bisa dapat. Kalian nggak perlu sampai harus top up sampai bawah-bawah ini. Tapi kalau misalnya kalian beli yang langsung 799 ini, kalian nggak akan bisa dapat. Kalian masih kumpulinnya totalnya harus 90. Karena totalnya itu 105 batunya. Gitu. Nah, event-event ini kalian bisa kerjain juga. Nah, dapat 15 dari sini. Kalau kalian ada quick battle sampai 10 kali, kalian bisa dapat ini faction ticket. Sama snow trail event baru. Ini cukup bagus, jadi rewardnya kalian bisa kejar di sini. Gua kebetulan di sini top 2, gua ngalahin VP 15-nya, ada juga beberapa VP gede gua kalahin. Di sini tuh bukan ngandelin masalah power tinggi atau enggak, tapi kalian ngerti mainnya juga atau enggak. Sama efek-efek dari wheel itu berpengaruh banget di sini. Kayak contoh kenapa gue bisa tinggi daripada yang lain, karena gue pakai wheel fire level 30 dan gue udah buka di sini karena dia ada ngebantu gue all friendly units get shield 3% HP selama 2 turn kalau nggak hancur. Nah, 3% HP dari ini tuh lumayan maksud gue. Semisal dah HP kalian 500 ribu atau 1M atau 900k, itu lumayan 3%-nya, bener-bener ngebantu. Armor putihnya jadi makin banyak gitu. Di sini gue ada chance-nya, gue kasih lihat aja. Gue pakai posisi gini karena gue nggak ada api yang bagus lagi. Yang satu lagi, kenapa gue ambil Nezuko Oni? Karena dia ada efek nambahin kritikal pertama, dan kedua setiap kali gue keluarin kritikal, satu tim gue dapat kena heal. Nah, itu yang gue ambil. Di sini gue juga main pakai heal lagi karena biasanya kita di sini mau sustain biar lama. Jadi gue kasih lihat aja. Nah, di sini gue biasanya ngambilnya bukan all healing P ini karena menurut gue ini nggak worth it, kurang bagus. Gue bisa ngambilnya crit, jadi semakin besar crit gue. Nah, ini kita skip aja, biasanya gue langsung lewat. Nah, di sini kalian bisa pilihnya ambil healing atau dodge. Nah, gue biasanya tuh ngambilnya dodge karena lumayan bisa menghindar. Healing juga boleh kalau misalnya nggak ada dodge, tapi kita coba peruntungan kita pakai dodge. Oh, tapi ini karena kelamaan jadi kita auto, jadi healing juga lumayan. Nezuko gue udah hilang. Nah, karena Nezuko udah nggak ada, otomatis di sini gue kalah. Karena kalau misalnya Nezuko-nya dia masih sustain ada di tengah ini, gue bisa ngestabil tadi di 105. Ini nggak dapet. Mentok-mentok di 101 gue tadi udah kalah. Gitu. Di situ kalian bener-bener pemilihan skill itu tuh bener-bener berpengaruh. Kapan kalian harus gunain pakai dodge, kapan kalian harus pakai heal, itu benar-benar berpengaruh banget. Jadi kalau misalnya kalian bisa ada heal yang lebih bagus lagi, minimal sebenarnya 2 buat lewat di sini. Kalau enggak, kalian main 3 DPS tapi 3-3 damage-nya kenceng. Dan tanker 1 harus kuat. Nah, itu baru bisa. Kalau enggak, kalian bakal benar-benar berat. Dan jangan lupa juga kalian harus ambil support di sini, lumayan 30% attack-nya. Nah, di sini kan kita ada rank-nya juga karena kita harus kejar di sini lumayan dapatnya. Ada faction ticket, diamond, gemnya, sama meteor. Ini yang menurut gue harus dicari. Karena apa? F2P ini susah dapat ini.
Kalau kalian bisa dapat ini lumayan, nambahin stats di weapon kita, attack sama HP bisa meningkat, dapat lagi bonus stats. Kalau misalnya kayak tipe hitter di weapon kita dapat bonus crit, nah atau mungkin di sepatu kita dapat bonus ya speed, nah itu benar-benar menurut gua sangatlah penting. 7 days gift ini menurut gua sultan aja, karena kalian harus minimal 500. Kalau enggak mendingan nggak usah. Elite hero up, nah ini yang harus kita agak ngomongin, harus kita agak ulas sedikit. Elite hero up ini bagus apa enggak? Nah kita bisa lihat di sini Nezuko-nya naik cuma 0,04%. Nah, di sini kita lihat Nezuko sebelumnya 0,035. Tambah 0,004%, otomatis dia cuma naik jadi 0,039%. Tetap kecil nggak? Menurut gua kecil. Dibanding kayak Kyojuro Pillar ini itu, mereka masih 0,7. Red di sini menurut gua cukup kecil. Mau dia bilang current up hero pun menurut gua nggak berasa lah. Mungkin kalian masih bisa spend kalau misalnya full pakai diamond sekitar, kalau hoki ya 15.000 mungkin kalian bisa dapat 1 atau mungkin lebih. Tapi yang fix bisa dapat banyak itu kalau kalian tuh udah misalnya 30.000 lebih sih diamondnya. Nah kalau yang orang-orang yang nggak mau pakai diamond tapi pakai tiket, minimal kalian harus ada 70 biar fix dapat 1. Di sini kenapa gue nggak ada yang ngikut summon? Karena tiket gue masih 11. Eventnya barusan kemarin kita kumpulin, dapetin tiketnya, dia udah muncul, nggak mungkin gue bisa ngikut. Dan balik lagi, gue nggak top up di sini, gue nggak ikutan top up gituan, karena balik lagi menurut gue bukan yang spender berlebih banget, dan menurut gue kayaknya nggak worth it karena ngabisin duit ke sana, naikin VIP gue, tapi nggak nambahin power yang nendang, jadi gue nggak pernah ngambil biasanya. Gue lebih prefer gue ngambil kayak pas-pas kayak gini aja. Tapi gue biasa ngambil sekarang cuma Lord Pass aja. Udah dekat mau 30 biasa gue ngambil biar dapetin batu kuning ini. Royal Pass gue ambil nggak? Biasanya gue ngambil juga, tapi pas udah deket-deket karena Royal Pass itu nambahnya cuma 5 kalau kita beli. City Pass gue nggak ambil karena nggak terlalu penting banget. Tapi kalau kalian buat ngejar Nezuko ini penting. Di sini kalian bisa dapat Nezuko. Lumayan. Atau mungkin Elite Pass sebenarnya ini cuma untuk tipe draw doang. Ini juga dapatnya sama, tapi harganya lumayan. Biasanya City Pass, Lord Pass itu kalau kalian login pakai GPC dapatnya 260 rednya. Kalau misalnya ini kayak gue pakai iPhone tuh total 349. Cuannya lumayan beda, bisa sampai sekitar 80 ribuan. Kalau misalnya ini biasanya dapat rate itu 3,5 sampai 36 kalau nggak salah. Nah di sini kalian bisa lihat 499, rate-nya jauh. Mungkin kalau yang pakai Android bisa lebih murah lagi, setahu gue rate-nya. Tapi intinya kalau misalkan kalian pakai GPC itu benar-benar murah kalau yang harganya mahal. Tapi kalau yang harganya murah kayak daily gift, itu bedanya biasa nggak jauh-jauh banget. Oke, kita lihat review skinnya. Kalian bisa lihat di sini, skinnya cukup menarik menurut gue. Kita bisa lihat ada dapat bonus statsnya juga, 4.000 attack 200 sama ada self bonusnya. Ini menurut gue yang penting sebenarnya. Gue tapi nggak ada ngejar untuk dapetin skin. Kita bisa tes, kita bisa lihat juga efek skinnya. Nah di sini healnya seperti itu, lumayan besar. Walaupun ini cuma tes aja. Kita lihat, ini skill keduanya dia. Kira-kira healnya pun juga lumayan besar karena ini hitungannya kalian ngetes pakai bintang maksimal. Nah itu healnya cukup bagus. Kalian juga bisa lihat di sini ada buff-buffnya. Itu banyak buffnya dia juga. Mitsuri pun juga ada di sini. Tapi menurut gue Mitsuri itu jarang kepake sebenarnya, bukan hero meta sekarang. Jadi nggak kepake sama sekali, kecuali kalian memang yang Sultan. Habis kalian udah dapetin skin si Nezuko, mungkin kalian bisa ganti juga kali ya. Gue juga kurang tahu. Kira-kira udah bisa dapat ini, kita bisa ganti lagi dapat yang Mitsuri apa enggak. Kalau bisa lumayan sebenarnya. Oke. Event-event di sini juga semua udah pada keluar. Seingat gue di semua server hampir rata-rata serentak. Mungkin kalau server yang 1000 ke atas mungkin belum sama kayaknya. Beda karena beda hari ya. Di guild gue udah mulai point game di sini. Gue juga udah mulai nyerang. Sesama nyerang 7 juga. Di sini gue top satunya. Attack paling besar. Gue bareng sama server 199 sama 176. Kebetulan gue di 204.
Di sini ada efeknya kalau pakai on heroes kita dapat 25% more damage. Tapi karena gua nggak ada hero Oni yang benar-benar powernya tinggi dan starnya juga gede, jadi gua nggak pakai. Gua pakai formasi yang kayak gini aja yang memang gua lagi pakai. Yang penting kita ngincar top gitu. Dan juga sekarang ada lagi eventnya Adventure Logs. Gua lebih saranin kalian tuh kalau misalkan yang benar-benar nggak mau spend, paling mentok-mentok kalian tuh cuma nyampe kalau selesai misi di sini sampai dapat 2k gemnya itu lumayan. Ransom lagi kemarin masih dapat 3.000, kalian dapat 2.000, total udah 5.000 tuh. Untuk F2P ini benar-benar bagus banget. Tapi kalau untuk yang kalian low spend, gue saranin kalian top up aja, mau 16.000 ke mau 40.000 kayak nggak masalah, top up aja satu kali biar kalian bisa dapat ini nih sampai paling bawah. Karena ini bagus, sweet score buat equip merah. Jangan pernah pakai ini di equip kuning, equip orange lebih tepatnya, atau mungkin equip yang lain. Gunain ini untuk di equip merah aja, karena ini bagus menurut gua. Kalian ketemu faction yang pas, dipakai sama hero yang pas, power kalian naik, skill kalian damage-nya pun naik, jadi benar-benar berguna. Ini juga kalian simpan terus walaupun memang susah nabungnya, tapi setidaknya kalau kalian kelar di ini bisa total dapat 20 harusnya. Kalau kita lihat iya bener dapat 20. Event yang kemarin gue nggak ada ngikut ini, harusnya gue ada 30 sekarang, tapi itu lumayan bisa buat tukar hero nanti. Sama ada inian, yang gue incar-incar tuh rewardnya aja, karena lumayan. Sama di sini gue lagi eventnya tuh Infinity City. Gue kemarin kecepatan selesai Infinity City, gue nggak lihat ternyata habis Oni House itu bakal Infinity City. Jadi gue udah pakai. Di sini ada orang yang udah duluan jalan. Dia udah pakai Infinity City, dia orang nggak serang sama sekali, dia orang tunggu. Karena dia orang udah prediksi habis Oni House itu biasanya Infinity City. Nah itu kalian masih jaga-jaga. Biasa habis Infinity City itu antara Oni House atau mungkin quick battle yang gue tahu ya. Tapi coba aja, biasanya yang kalau yang quick battle sih yang pasti menang yang beli quick battle ya. Setidaknya kita bisa dapetin gem sama koin, ini menurut gue yang penting. Tapi kalau misalnya kalian bisa dapet rune, itu bonus lah buat kalian, karena menurut gue rune itu benar-benar penting di sini. Oke, chat grup, ada grup apa ini? Wah, semuanya pakai bahasa Vietnam, gue nggak paham. Nah, gue lagi nunggu X server juga di sini. Moga aja hari Senin servernya bagus. Ormain, gue ngestakin di 2 karena apa? Buat serangan fajar. Jadi di sebelum jam 9, mungkin 10 menit atau 5 menit sebelum, gue bakal ngebabat. Jadi gue bisa dapetin 3-3-nya di tengah. Karena gue sempet kemarin itu, karena gue udah fokus ngebantai-bantai terus, juga diserang berkali-kali, gue incar terus. Chance gue kan total nih, kita lihat sampai di 2 aja tuh udah 14. Kalau kita sampai or 3 sekarang, itu berarti udah tinggal 11. Kalian cuma ada chance 11 kali lagi buat bisa masuk. Nah kalau gue pasin di or 2, itu kan gak bakal ada yang serang tuh. Nah pas di or 3-nya tuh nanti gue babat jadinya. Jadi udah pasti kita dapat reward terakhir. Gue gak ngincer reward yang per jamnya, gue ngincer reward terakhirnya, karena menurut gue tuh yang lebih penting gitu. Ada beberapa tips juga buat yang level-level yang kurang atau mungkin CP-nya kurang, fokusinnya ke 1. 2-nya gak usah terlalu kuat. Tapi kalian itu buat 2-3-3-nya tuh sampai di or 2 dulu. Nah nanti pas kalian di or 3, kalian bisa ngebabat. Contoh kayak top power kalian semisal 1,9 M. Kita cari di sini, ada yang 1,9 M apa enggak. Yang bisa kalian kalahin, contoh. Gue lihat dulu. Nah contoh ini nih, kalian bisa ngelawan 1,9 M. Power tim 2, tim 3 kalian berapa? 800 atau mungkin 700. Kalian serang pakai CP gede kalian. Habis itu apa? Kalian abandon. Habis itu masukin yang CP kecil kalian, masukin ke sini. Nanti yang katanya top powernya kalian balik lagi. Masih incer lagi top or 1-nya. Kalian kejar lagi sampai or 3 lagi. Kalian cari lagi tempat lagi buat car yang kecil kalian, tim kecil. Nah, sampai tim 2, tim 3 masuk di sini, baru tim 1 kalian cari tempat lagi. Jadi pas di waktu terakhir itu kalian bisa dapat 3. Kalian gak masih waktu jaga-jaga, nanti chance kalian keburu habis. Kemarin karena gue benar-benar diserang mulu sama VIP gede, gue juga gak mikirin itu. Gue diserang mulu sampai akhirnya 3 dari 3 tim, 2 tim gue bisa bertahan.
di yang or 3, tapi satunya balik ketendang ke or 2. Dan itu gue nggak tahu sama sekali. Nah itu menurut gue ada mistake juga di sana. Jadi ini ada beberapa tips juga kayak gitu. Itu juga boleh dilakuin untuk yang CP-CP kecil. Semisal kalian belum bisa ratain power kalian untuk 3 tim tuh di atas 1,8. Karena kalau di server gue ini minimal tuh harus di 1,8 X servernya. Di bawah itu kalian pasti susah dapat. Pasti kebanyakan mungkin cuma di or 2 atau mungkin kalian di or 3 tapi yang defendernya yang bawah. Yang di sini. Nah, yang di or main 2 yang defender itu. Kalau yang ini kan lebih bagus, tapi bedanya lumayan nggak? Lumayan. Beda koinnya aja hampir 5.000. Pack ininya aja bedanya 2. Habis itu koin yang ini, koin shardnya bedanya hampir 200. Gitu loh. Kalau misalnya ini rare ore butuh nggak? Butuh nggak butuh sebenarnya. Kalau misal kalian yang batu epic ore-nya habis, kalian bisa combine dulu sebelum kalian quick smelt. Gua saranin di setting rare ore-nya ini jangan kalian centang. Nanti kalian kalau misalkan habis epic ore-nya, kalian nanti pakainya rare ore. Menurut gua buang waktu. Jadi mendingan kalian smeltin dulu, digabungin jadi satu, di combine, jadiin epic ore baru di smelt. Nah, itu lebih bagus. Oke. Nanti gue juga mau siap-siap ini, udah mau ada rescue operation. Di sini gue masuk ke rank 2, padahal sebenarnya tim gue kuat. Tapi agak susah sebenarnya diatur guild ini karena orang-orang Vietnam ya. Gue nggak tahu mereka paham bahasa Inggris apa enggak. Gue udah bilang sama mereka untuk fokus 4 atau 5 tower aja. Karena ada sama adik gue dan juga car kecil gue bilang bisa ngejaga bener-bener itu 3 tempat dengan topnya besar. Kayak contoh, kayak di sini, adik gue ngejaga di sini total 37 M. Mereka nggak ada yang ngejar. Dan di sini gue jaga sama adik gue jaga itu ya udah 40 M, mereka udah nggak akan bisa ngejar. Tapi mereka malah nyerang yang lain-lain. Kayak contoh ini 23 M. Padahal sebenarnya nggak butuh di sini. Harusnya dia lepas. Dia harusnya fokusnya di sini dikejar. Tapi dia nggak ngejar di sini. Nah, harusnya mereka fokus di situ. Intinya fokus. Kalau main game ini kalian harus fokusin dulu, harus kompak. Nggak kompak, nggak ada koman, kalah kayak gini. Walaupun kalian lihat attack-annya, kita 14 orang 307 M, mereka 19 311. Kalau kita sama-sama orangnya, power kita lebih besar, harusnya conquer-nya bisa lebih banyak. Conquer ini gunanya apa? Buat naikin ini skill point. Kita nggak butuh gemnya. Karena semakin besar kalian skill point ini, kalian makin kenceng nih. Nah, kalian bisa lihat gue mainnya sistemnya perataan. Gue nggak main fokus ke DPS aja, karena menurut gue mau tanker mau support itu kita butuh sama-sama kuat. Karena biar kita sustain di lawan di PvE atau PvP pun lebih lama. Karena kayak kalian lihat di defense sama support ada damage resist sama nambahin speed juga. Kita di sini tuh bener-bener butuh speed menurut gue. Gitu. Paling seperti itu aja yang mau gue kasih sharing di sini. Paling segitu aja. Paling di battle juga kalian bisa lihat dispatch. Gue lagi nimbun. Takutnya nanti event dispatch ada lagi. Jadi kalian bisa dapetin top 1 selalu di situ. Oke. Kita bisa lihat juga di rank battle. Gue ada diserang juga nih. Nah, tapi gue bisa menang nih. Sama VP9 yang powernya segini. Padahal power gue tidak sebesar itu. Total power gue yang pertama 1,2, yang kedua itu 3,25 M. Bisa menang-menang tipis lah kita lah. Gue nggak ngejar di sini sampai langsung Royal Lord dulu, karena yang Overlord itu. Karena menurut gue kalau kita terlalu buru-buru kita pasti disepaknya gampang. Jadi biasanya gue ngejar-ngejar ini di hari-hari Minggu, karena gue udah siapin tiketnya juga. Kita kejar-kejar aja sampai di nomor 7 bisa kekejar itu. Masih gampang. Karena kalau kita kejar sekarang sayang tiket kita. Gue lebih baik tiketnya itu gue kejar arena gue cepat penuh dulu di awal. Ini benar-benar penting sih kalau menurut gue. Bisa 120 nih rewardnya lumayan. Jadi ini gak ditinggalin. X Championship kemarin gue juara 2 nih. Yang hari ini ternyata lumayan dapat rewardnya. Padahal gue pakai pasukannya gue ratain juga. Gue gak fokus di satu.
Di sini kalian lihat topnya itu 11 VIP-nya dan dia bisa ngalahin VIP 15. Dia ngakalinnya yang nomor 1 sama nomor 3 dimenangin, walaupun nomor 2 kalah, sedangkan ini dia nomor 1 nomor 3 dikuatin. Nah, ini kalian masih pintar-pintar sih kalau main di sini. Pintar-pintar main, dan kalian juga harus online kalau misalkan kalian mau pastiin menang. Karena menurut gua dapetin bordernya itu penting, dapetin power. Oke, paling sekian dulu dari gua. Thank you.